Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 22 September 2021. Teman-teman, saya akan membahas sekitar 30-an saham yang saya olah dari watchlist saya dan juga beberapa saya aktifkan dari scanner hari ini. Masuk ke Saya informasikan hal penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang menawarkan titip dana trading. Jadi teman-teman mesti berhati-hati kalau ada yang menawarkan titip dana trading mengatasnamakan MS Trade. Saya tidak buka jasa layanan titip dana trading seperti itu dan memang itu dilarang teman-teman seperti itu. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu, grup palsu, channel palsu seperti itu yang semuanya intinya adalah akan menjebak teman-teman untuk ikut titip dana trading seperti itu. Oke teman-teman, kisarannya adalah sekitar 32 saham. Saya akan langsung menuju bahasannya saja. Baik, sebelumnya kita akan lihat dulu IHSG hari ini naik ke 6.108,265 atau naik 47,508 poin. Naiknya adalah 0,78. Oke teman-teman, kita akan tengok sekilas dulu. Kondisinya adalah seperti ini. Kalau sekilas boleh saya sampaikan, ya sebenarnya masih cukup oke ya teman-teman ya. IHSG kemarin walaupun terkoreksi ya, terkoreksi di bawah MA 200-nya, namun boleh dikatakan hari ini udah kembali lagi menyentuh resistan. Ini closingnya memang belum berhasil di atas resistan teman-teman ya. Kalau resistannya dari 6.114 kurang sedikit, tapi ini adalah satu pergerakan yang bagus dari IHSG. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba melihat saham untuk 23 Oktober besok. Oke teman-teman, pertama kita akan melihat dulu dari sektor properti teman-teman ya. Properti ya, teman-teman yang ngelihat kemarin ada news tentang properti di luar negeri, silahkan googling sendiri. Ya kemarin-kemarin kan membuat saham properti juga turun teman-teman. Kemarin adalah swing low dari properti, hanya untuk tren pendek ini teman-teman ya. Ini kita lihat dari beberapa saham properti yang udah mulai ada pembalikan lagi. Saya tidak akan membahas secara detail per masing-masing, karena saya rasa follower saya sudah cukup pintar semuanya untuk menghitung swing low, swing high. Ya intinya adalah ketika ada koreksi, ketika ada satu tren naik seperti itu ya, terus kemudian mulai ada swing high. Dari swing high sudah mulai terbentuk satu koreksi dan akhirnya terkoreksi ya, seperti ini ya. Ini dalam tren kenaikannya dia terkoreksi, kemarin koreksinya sampai 61 teman-teman, 61. Kemudian naik sampai ke 38 retracement dan hari ini sudah ngetes ke MA 200. Ini adalah untuk SMRA, bagus sekali ketika dia terkoreksi sampai 61,8, maka ketika dia mantul dari situ ada target menuju ke 38,2 dan hari ini kecapai teman-teman. Ini bagus sekali dan kalau besok marketnya mendukung, kemungkinan untuk SMRA akan lanjut naik. Oke teman-teman, berikutnya juga berlaku pada saham properti BSD. Teman-teman perhatikan ini juga terkoreksi juga, ngikutin koreksi kemarin ya, seperti ini. Koreksinya dia juga sangat ekstrim kemarin ya, sampai 78,6 retracement, 78,6. Hari ini mantul, kemarin mantul maksud saya 61 dan hari ini udah mencapai target kenaikannya di 38 retracement di 900-an, 980-an teman-teman ya. Ini bagus sekali dan kalau teman-teman sudah memahami apa itu Fibonacci, tentu tidak bingung lagi ketika harus melihat koreksinya akan kira-kira akan sampai di berapa. Ini jelas sekali digambarkan di Fibonacci seperti itu. Jadi saat ini resistan ada di 980, kemudian support ada di 960. Jadi perhatikan memang dia terkoreksi ekstrim, namun juga
pantulannya juga mantap. Kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lanjutkan, koreksinya kemarin itu tertahan di 78,6 dan sekaligus dia adalah merupakan support dari garis ini, support dari resistan yang sudah saya teruskan ini teman-teman ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah ASRI. Mohon maaf jedanya antar loading cukup lama karena internetnya memang masih belum mendukung teman-teman ya. Ini jedanya masih cukup lama ini saya loadingkan masih cukup lama. Ini untuk ASRI juga sama teman-teman, setelah terkoreksi kemarin. Setelah terkoreksi dia juga ikut naik ya teman-teman. Ini untuk ASRI kita lihat dia koreksinya kan kemarin sampai ya, dia juga sudah memantul menembus resistan 233850. Kalau kita lihat dari kenaikannya kemarin untuk ASRI itu, maksud saya dari saat dia naik itu dia sudah terkoreksi ya, kira-kira sudah ekstrim teman-teman ya. Koreksinya dia udah lebih 61. Memang secara umum barang-barang properti kemarin juga terkoreksi, namun pantulannya juga mantap. Nah, kita lihat ke depannya apakah sektor ini akan ikut di masa-masa akhir tahun nanti teman-teman. Oke teman-teman, ini loadingnya lambat sekali, bener-bener lambat sekali ya. Pakuan Jati sekarang, ini Pakuan Jati teman-teman, saat ini untuk Pakuan Jati secara tren masih oke dan kemarin tidak ikut terkoreksi dalam. Ini malah saya bilang tidak terkoreksi seperti itu, dia masih akan ngetes resistan di 483 teman-teman ya. Itu adalah untuk Pakuwon Jati. Oke, sorry teman-teman, barusan ada gangguan koneksi. Dua koneksi backup saya tidak berjalan teman-teman. Ini saya kembali lagi ke Smartfren. Bagaimanapun thanks untuk Smartfren yang pada kondisi internet lagi susah gini, saya terbantu untuk membuat konten teman-teman. Untuk Smartfren teman-teman, sebagai informasi saya menggunakan untuk daily driver. Artinya saya menggunakan kartu Smartfren untuk setiap hari-hari. Sedangkan untuk koneksi umumnya saya backup, saya menggunakan IndiHome, tapi IndiHome sedang masalah, saya backup ke Tri. Juga lagi agak lambat, jadi untuk saat ini saya membuat konten menggunakan Smartfren teman-teman. Jadi saya top up data kemarin. Oke teman-teman, tadi sudah sampai di Pakuwon Jati, saya lanjutkan berikutnya. Ini gangguan lagi teman-teman, saya stop dulu. Barusan terjadi gangguan lagi. Mohon maaf, ini memang tidak lancar saya bisa bikin konten teman-teman. Oke, tadi sampai ASA ya teman-teman, Pakuwon. Nah, ASA teman-teman, ini ASA yang saya bahas kemarin, ini barang memang bagus banget dan saya ucapkan selamat nih untuk salah satu follower saya yang saya nggak nyangka itu ternyata dia sangat setia sekali ke ASA teman-teman. Jadi ketika ASA terkoreksi dia selalu beli dan dia masuk dari 2600-an ke 2400 teman-teman, 2450-an sampai saat ini. Kenaikannya fantastis teman-teman ya. Ini memang barang yang sudah sering saya bahas dan sudah dari lama sebenarnya ini barang bagus. Kemudian AGII teman-teman. AGII kemarin fresh sekali saya bahas ya. Kenapa kemarin saya bahas sedangkan ini kondisi saham-saham juga, saham-saham terkait farmasi juga sebenarnya sudah sentimennya udah mulai kurang sebenarnya ya teman-teman. Kenapa saya bahas? Jadi saya itu bukan trader berdasarkan sentimen teman-teman, tapi saya berdasarkan technical analysis. Kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini ini ada satu pola ya. Polanya itu kalau kita ambil itu seperti ini. Jadi dia higher low atau titik rendahnya itu cenderung lebih tinggi dan dia di bagian atasnya membentuk satu flat tutup yang flat seperti itu. Ini adalah satu pola ascending triangle. Biasanya kemungkinan adalah breakout seperti ini ya. Akhirnya breakout. Dia menembus resistan 1330 sampai 1428 dan dia berhenti di 1428. Nih teman-teman perhatikan untuk besok. Nah, ini ada volume walaupun sedikit ya teman-teman. Indikator semuanya akan ngikutin. Jadi minimal kenapa saya tahu ini barang mau bergerak kemarin ya karena dari polanya teman-teman ya. Saya bukan trader yang berdasarkan news dan sentimen, tapi saya berdasarkan pola-pola pattern-pattern yang ada di dalam chartnya.
Oke teman-teman, berikutnya Era menurut saya masih bagus ya. Ini dia ada satu rentang yang cukup lebar antara 680 sampai 550. Saat ini dia sedang berada di separuh tren turun ini teman-teman. Jadi dari tren turun ini dia udah sampai separuh. Ini nilai separuh ini udah 3 kali dites hari ini, kemarin dan kemarinnya. Ini adalah bagus. Teman-teman perhatikan kalau dia berhasil menembus 620 dan juga di 630. Oke, teman-teman, berikutnya Arto. Ini loadingnya masih cukup lama ya. Ini Arto ya. Arto di bahasan saya sebelumnya, ini adalah coretan lama juga teman-teman ya. Coretan lama ini artinya bukan coretan baru ya. Dalam tren naik ini dia terkoreksi sampai 78 ya. 78 ini dia ada sedikit konsol di situ dan kemudian dia naik lagi ketika ketemu resistan konsol lagi, ketemu resistan konsol lagi. Jadi ini kenaikannya bagus ya. Dalam tren turun dia ada konsol, turun lagi, setiap dia di area resistan ada konsolidasi. Teman-teman perhatikan ini barang pergerakannya mulai menarik ya. Maksudnya memang menarik secara teknikal seperti itu. Dan ini kenapa saya bahas dari sebelumnya ya, karena memang secara teknikal dia menarik. Teman-teman, bagi yang teman-teman yang mau lebih memantau lebih dalam untuk Arto, silahkan di watchlist sendiri, silahkan dianalisa sendiri. Kemudian multipolar teman-teman, ini masih saya sampaikan juga, ini barang masih bagus. Saat ini sedang mencoba menembus resistannya ya di kisaran 588, support ada di 531 teman-teman, seperti itu. Kemudian Telkom teman-teman, Telkom akhirnya berhasil break swing high sebelumnya teman-teman, swing high sebelumnya. Namun demikian ini masih area resistan, jadi akan lebih bagus kalau dia tembus di 3650. Jadi perhatikan saja, mode dari Telkom ini adalah buy on weakness. Kemudian Astra International menurut saya juga bagus teman-teman. Ini dalam tren kenaikannya dia terkoreksi sampai 38, di mana koreksi sampai 38 itu adalah satu koreksi yang ringan aja teman-teman. Mantul dari 38 kemarin, hari ini mencoba untuk menembus 23,6 retracement di 533. Ini bagus lagi untuk dia masuk apabila dia masuk ke uptrend price channelnya lagi ya. Kemudian Java juga, Java teman-teman kemarin koreksinya sampai 38, hari ini sudah berhasil kembali lagi ke atas 23. Ini bagus, ini barang ya. Perhatikan untuk support di 1884 dan resistan di 1990. Oke teman-teman, untuk Akra. Akra akhirnya dia berhasil menembus high candle sebelumnya di 3950. Walaupun sedikit teman-teman, namun hari ini dia berhasil menembus angka psikologis di 4000-an, walaupun closingnya dia masih turun. Ini barang modelnya adalah ketika dia turun, kita beli aja teman-teman. Karena ini barang memang bukan untuk cuan cepat, tapi overall untuk longer term atau masa yang lebih panjang, dia cukup bagus growth-nya teman-teman. Kemudian MAPI, teman-teman, MAPI ini juga secara pergerakan, kalau teman-teman lihat walaupun rapat, tapi ini pergerakannya cukup rapi ke atasnya seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan dia, kalau kita lihat nih ada membentuk satu price channel, teman-teman membentuk satu price channel. Ya walaupun saya kadang mungkin tidak sabar kalau melihat pergerakan seperti ini, tapi kalau bagi teman-teman yang suka, ini barang in the long term saat ini dia sedang menapaki satu uptrend price channel. Oke, kemudian akan saya satukan untuk saham-saham batubara teman-teman, semua pergerakannya masih bagus. Kita lihat dari PTRO juga terkoreksi sebentar dia langsung mantul lagi, walaupun koreksinya kemarin sangat ekstrim tapi kekuatan naiknya juga kuat teman-teman ya. Overshoot sampai lebih dari 78,6, saat ini sudah kembali di kisaran 38,2. Demikian pula untuk Indo Tambang Raya, saya berikan applause, ini kembali lagi masuk ke jalur uptrend price channelnya teman-teman ya. Ini memang saham batubara yang bagus banget. PTBA pun demikian teman-teman, kemarin koreksi sampai 61 ekstrim, naik lagi ke atas 50, 38 dan ke 23. Jadi jangan bilang sekarang tidak ada pergerakan saham yang bagus. Teman-teman kalau jeli perhatikan nih saham-saham ini saat ini memang mungkin kurang begitu istilahnya menarik. Tetapi kalau teman-teman mau sabar 2-3 hari dapat barang dan 2-3 hari juga saham itu juga kembali lari lagi seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya adalah Adaro juga sama, walaupun untuk Adaro ini pergerakannya cukup rapat teman-teman ya, mungkin menguji
apa ya, meminta kesabaran lebih kalau Adaro seperti ini. Kalau saya kurang begitu sabar di Adaro dari dulu, tetapi kalau teman-teman lihat ada satu pola ya, pola swing high swing low yang bisa teman-teman manfaatkan. Misalkan dari 1300-an sampai sekarang 1400-an ada kenaikan sekitar 100 poin. Nah, berikutnya adalah Harum, walaupun untuk pengulangan siklusnya cukup panjang, tapi ini cukup terbaca teman-teman ya, walaupun misalkan nih dari puncak ke lembahnya itu sekitar ini tanggal 11 ke tanggal 30-an seperti itu, ke tanggal 25-an ya sekitar 10 hari, 2 minggu ya teman-teman. Ini lebih panjang lagi, tanggal 11 sampai ini 2 bulan nih, sekitar 2 bulan. Pergerakannya memang cukup menguras kesabaran seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya dua pasangan Breeze Agro. Ini untuk diperhatikan saja, untuk Breeze saat ini dia masih berada di area-area bawah, dia berada di support, udah konsol cukup lama. Apakah dia akan menembus resistan konsolidasi di sekitar 2250? Saat ini sedang berada di dasar, tapi kalau misalkan dia masih seperti ini aja, saya kurang begitu tertarik teman-teman. Justru untuk saya itu lebih suka tertarik dengan agro sebenarnya. Namun demikian, kenapa kemarin ketemu resistan di 23,6 dia mantul lagi? Padahal saya harapkan kemarin di atas ini dia lanjut lagi ke atasnya. Mungkin belum percaya diri teman-teman ya. Sehingga perhatikan resistan di 2400. Oke, kemudian teman-teman yang suka banking, ini leader banking BRI sedang murah-murahnya teman-temannya di kisaran 3400. Kalau nggak salah ini adalah harga right issue ya, di 3400-an. Memang akan ke arah ini ya, teman-teman perhatikan di garis bawah ini. Belum sampai ke situ dia udah mulai mantul ke atas teman-teman. Kemudian BBNI ini sudah terkoreksi cukup jauh teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan koreksinya ini udah cukup jauh, udah nyampe 61 kemarin. 61 ya, dari tren ini udah terkoreksi sampai 61, ini sudah mulai naik di atas 50 lagi teman-teman, sudah rebound seperti itu ya. Oke, teman-teman berikutnya adalah saham trio metal, untuk diperhatikan saja. Ini untuk TINS dia ada 1-2 hari ini ada pergerakan naik. Teman-teman perhatikan walaupun masih dalam area sideways. Sedangkan untuk Antam kita lihat juga dia sebenarnya berada di dasar teman-teman ya, walaupun bukan dasar banget, tapi ini dia sudah terkoreksi yang cukup dalam nih, dari kisaran kemarin di 2600 ke 2300, sudah 300 poin ya. Kemudian untuk Inco kita lihat dulu. Inco juga sama, ini sudah terkoreksi cukup dalam teman-temannya, koreksinya sudah sampai 61. 61 ini Inco ini ada perulangan yang cukup terbaca teman-teman. Kalau sabar bisa swing di saham-saham metal teman-teman ya. Oke teman-teman, berikutnya kita akan tengok saham-saham properti, maksud saya Adi, Wika, PTP, WSKT. Ini secara umum ya, saya sampaikan secara umum aja. Untuk Adikarya, Wika masih sama, jadi masih konsolidasi mendekati resist. Adi sama PTPP juga sama. Kemudian untuk Wika saat ini juga sama konsol. Untuk WSKT aja yang masih terlihat paling lagging. Kalau misalkan disuruh milih, saya milih Adikarya sama PTPP. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Di saat internet sedang susah seperti ini, saya mencoba untuk mendeliver konten ke teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dalam proses deliver ini masih banyak hambatan kiri kanan. Semoga segera selesai permasalahan internet di Indonesia ini sehingga saya bisa ngonten dengan lancar. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.